apa yang kita hajatkan, kita berdoa dulu ya. Sekarang pimpin yoga. Mari kita berdoa. Silakan. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Maharani hadir. Anggun Sindiana Hadir. iya. Anggun kemarin mana? Oh, tengah ya. Asti Ananda, Baik Mawalia Sari, Eka Sri Handayani, Gulziliatur Nanda. Saya hari ini. Saran suaranya. Siap belajar nggak hari ini? Bagus, mantap. Kalau siap harus, mau tidak mau harus siap. Jangan takut tidak siap belajar. Perkembangan tumbuhan. Jadi Pak Guru sedikit akan membahas tentang apa sih materi kelas 11 dulu ya. Ada yang masih ingat kira-kira yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan? Kira-kira materi apa itu? Yang berkaitan dengan kira materi apa kelas 11? Perkembangbiakan ya, yang biasa disebut dengan reproduksi. Ya, baik, produksi ini tujuannya sudah jelas ya, bahwa secara ilmiah dan secara apapun namanya bahwa reproduksi itu jelas untuk dengan tujuan memperbanyak diri anak-anakku semuanya. Ada dua tipe macam ya, ada dua tipe macam proses. Nah, coba silakan. Coba kita lihat. Sekarang ini kalau yang kita lihat di gambar ini proses tipe pertumbuhan apa ini? Nah, teliti dia sama-sama karena ini akan menjadi soal kita nanti ini. Apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Tadi sudah kita lihat. Tumbuhnya, berkembangnya sudah kita lihat. Kira-kira siapa yang bisa? Apa yang bisa? Apa perbedaan pertumbuhan dan silakan, ya. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah sel, ukuran sel, volume sel, dan massa sel. Ya, sedangkan berkembang Sedangkan berkembang adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan atau proses makhluk hidup menuju kedewasaan, kematangan sel, kematangan sel. baik, kasih aplaus untuk Ismail. Ya. Menuju kedewasaan. Kira-kira mana yang dikatakan dewasa? Contohnya kamu, Kujidator, kamu udah dewasa tak? Dewasa. Dewasa. Contoh kamu dewasa itu mana? Kamu tahu dirimu dewasa? Siapa yang tahu? Ya, Kujidator. Hipogial dan sekunder. Itu. Hipogial dan epigial. Epigial dan hipogial atau hipogial dan epigial. Siapa yang bisa membedakan epi dan hipo? Apa epi atau hipo? Epigial adalah kotiledon yang keluar di atas tanah. Kotiledon yang naik ke atas tanah. Itu yang apa? Pengertian apa? Epi apa hipo? Epi. Kalau hipo gimana? Kotiledonnya berada di mana? Di bawah tanah atau terdiam di tanah. Itu tipe pertumbuhan dan perkembangan. Ada dua epi. Ada yang bertanya? Silakan tanya. Apa yang ditanyakan? Ada kira-kira sebatas dari yang diputar jagung ya. Kenapa ukurannya yang berbeda gitu? Ada Oh. yang lebih panjang, lebih pendek. Oke, baik. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Coba dulu Pak Fahmi, mana di pertumbuhan ya? Yang pertama membedakan pengertian dan seterusnya, alokasi waktu dan seterusnya. Tujuan penelitian ini atau praktik ini menjelaskan proses perkecambahan ya berdasarkan pengamatan biji dan studi literatur. Studi literatur itu adalah paket sebagai proses kita ya. Ingat, alat dan bahan sudah lengkap ya, biji kacang panjang, jagung, silet sudah, garis sudah, alat tulis yang lainnya. Ya, baik. Cara kerja kita hari ini, amatilah biji kacang hijau atau biji kacang, bukan hijaunya ya, biji kacang. Apa yang kamu lihat? Jadi bukan hijau ya, tapi biji kacang yang kamu lihat. Dan jagung yang masih utuh. Kemudian bedakan secara morfologinya. Tahu morfologi? Bagian luar ya. Ingat. Bedahlah biji tersebut dan amati yang ada di dalamnya, termasuk menggunakan log. Yang ketiga, gambarlah hasil pengamatan kalian. Yang keempat, berilah keterangan sesuai dengan yang diamati berdasarkan nanti cocokkan dengan literatur ya. Cocokkan dengan yang ada pada buku referensi.
referensi kalian. Baik anak-anakku semuanya, lihat LKS-nya. Kita bisa mulai untuk bekerja kelompok? Bisa. Sudah bisa ya? Nama kelompoknya sudah lengkap, tahu semuanya, prosesnya sudah. Jadi, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka LKPD. Mari kita kerjakan sesuai dengan perintah. Silakan. Jadi kita akan selesai jam 9. Karena di situ ada diskusi nanti. Silakan, sesuai dengan perintah. Silakan, jangan ada yang diam. Langsung bekerja. Aturannya yang pertama, lihat yang udah, baru kamu gambar. Gambar di tempat yang sudah ditentukan, yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, kami akan menyampaikan hasil diskusi penelitian kami. Ya, lihat suaranya. Baik. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, selanjutnya serahkan ke Dari hasil penelitian, dengarkan semua. dari hasil penelitian yang telah saya amati, yang telah kami amati, kita menemukan beberapa masalah. Ya, silakan. Masalahnya dari ukuran kacangnya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Terus. Dan saya ada pertanyaan gitu. Kalau misalkan tadi kan kulit arinya itu bisa dilepas ya. Ya. Kalau kulit arinya dilepas terus ditanam, apa bisa tumbuh tunas baru gitu. Terus tadi dari Didengarkan kelompok yang lain. kan tadi kacangnya udah dikupas kan, udah ada cangkangnya ya. Ya. Saya ada pertanyaan juga, kenapa kacang itu tumbuhnya di dalam tanah terus ada cangkangnya, kenapa tidak di luar aja gitu? Ya. Terus dari kacang tanah lagi, kan pernah ada yang lihat orang panen kacang tanah kan? Panen kacang kan dicopot ya? Ya. Kenapa jumlah kacang tanahnya berbeda-beda gitu? Ada yang lebih banyak, ada yang lebih kecil, tapi ada yang lebih sedikit gitu, dan ukurannya berbeda-beda. Terus. Jagung, kan jenis jagung ada banyak ya. Jenis jagung ada banyak, dan ada ya, seperti yang pernah dilihat, ada jagung yang kering gitu, keringin, misalnya kayak jagung manis gitu. Terus kalau kita budidaya jagung, kan saya pernah begitu. Terus faktor mempengaruhi pertumbuhannya dari tadi sudah dipaparkan materinya oleh kelompok 3. Sekarang siapa yang mau bertanya ke kelompok 3? Jangan didiamkan kelompok 3 ini. Jadi harus ditanyakan. Silakan, apa saja yang mau ditanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan? Silakan, angkat tangan. Siapa? Halo. Silakan. Cepat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baiklah, saya akan mencoba untuk menggambarkan hasil dari pengamatan kami yang tadi. Ya. Mulai dari kacang tanah. Iya, silakan. Mana jawabannya? Ya, jangan terlalu bagus. Intinya yang kita cari kegesitan.
Ya, terus? Jaringan bor ini apa namanya? Terdapat pada luar jagung. Baik sebelum dibelah maupun sudah dibelah. Selanjutnya berkecambah. Radikula. Radikula ini nama apa namanya? Nama akar yang tumbuh ke atas, dia bukan ke bawah. Tapi dia salah gambar. Ya, nggak apa-apa, terus silakan. Ini Yoga, bagaimana? Ada yang disampaikan atau ada yang ditambahkan, silakan. Dan tadi Anggun sudah jawab pertanyaan dari teman saya. Ya. Terus? Jenis-jenis jagung itu dan kadang-kadang masih banyak kan. Ya. Jawaban yang paling benar sih karena perkembangan ilmu pengetahuan, jadi ada pengembangan sel, persilangan sel, dan pengembangan gen dari jenis-jenis tanaman yang lain sehingga menemukan jenis-jenis baru. Iya, iya. Bagus. Terus ada lagi kira-kira pendapatku? Mungkin gitu aja. Mungkin itu tidak bisa harus melewati sistem perkecambahan. Nah, tadi sudah mau pertanyakan kan? Bagaimana sistem perkecambahan? Sudah. Yang pertama adalah ini tulang yang belum dikasih air kan? Yang kedua, ya kasih air. Itu proses apa namanya tadi sudah? Ya proses apa? Inhibisi. Mantap, bagus. Begitu sudah terjadi inhibisi, apa yang akan terjadi? Belum perkecambahan. Ada yang dinamakan dengan proses pembentukan enzim amilase, protease dan seterusnya. Inilah yang dapat membentuk energi. Begitu energi itu terbentuk, maka kayak tadi itu tumbuh dengan baik, menjadi tinggi, ya, menjadi besar. Dari apa? Tinggi dan besar tadi dari apa bahannya? Dari biji. Itu muatan materinya anak. Jadi jangan anggap remeh biji itu. Biji itu bisa menghidupkan semuanya tergantung daripada jenis biji. Hidupan biji jagung ya jagung. Kalau sudah tahu letak proses itu, insya Allah anak-anak. Jadi kalau Pak Guru definisikannya berada di bawah saja sebenarnya namanya kotiledon itu, ya. Tidak ada yang di atas, tapi ini pengertiannya berbeda dengan pertumbuhan dan perkembangan. Iya, ada yang ke atas, ada yang masih diam di bawah. Pak Guru yang sesenangi yang mana? Yang diam di bawah, jangan dia naik begitu. Kenapa Pak Guru? Ya kenapa ini? Lanjutkan nanti bahannya adalah kegiatan reproduksi. Terima kasih anak-anakku semuanya. Itu penguatan materinya, ya. Selanjutnya adalah anak-anakku semuanya. Setelah kita ini karena berhubung waktu ini sudah sampai, jadi harus saya evaluasi. Ya, evaluasi ini adalah sampai mana kamu tadi, ya, memasukkan ke dalam otak kamu apa yang kamu kerjakan. Jadi evaluasi ini berkaitan dengan yang tadi, ya. Oke, sudah. Silakan anak-anakku kembali ke posisi semula. Bagaimana Pak Proses? Ya, kotiledonnya. Jadi kotiledon inilah yang nanti akan membentuk namanya daun lembaga. Jadi ini akan terbentuk namanya daun, nanti kotiledon ini akan terbentuk daun. Sehingga tadi ada pertanyaan bahwa di situ akan terjadi kotiledon ini sudah mengembang, nanti akan terjadi namanya peristiwa fotosintesis. Sehingga kotiledon ini merupakan daun lembaga. Ya, selanjutnya ini ada radikula. Dari mana munculnya? Sudah jelas dari proses awal biji itu, ya. Jadi jelas juga di sini nanti akan terbentuk namanya radikula akar, di mana akar itu nanti akan berfungsi setelah nanti kotiledonnya terjadi secara proses pengembangan selanjutnya. Baru nanti akan berfungsi namanya radikula ini. Dan radikula ini juga waktu kita mengadakan perkecambahan juga dia bisa saja muncul. Tapi tadi karena kita di awal, ya, di awal proses kita memang waktunya yang akan, jadi tidak muncul akarnya. Nah itu, ya, itu akar yang dinamakan dengan radikula. Jadi kalau endosperm ini adalah proses yang berada di bagian dalam. Jadi
kita tutup karena sudah kita diskusi, kita simpulkan sudah ya, dan aku interaksinya juga sudah, dan ini luar biasa. Saya kasih aplaus untuk kelas 12 MIA ya, 12 MIA, dan ini pembelajaran ini tidak berakhir sampai di sini saja, tetapi anak-anakku harus ditingkatkan selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya. Baik anakku, mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian.